Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Charlie Chopra and the Mystery of Solang yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan penyelidikan seorang detektif wanita terkait kematian misterius yang menimpa seorang pensiunan brigadir angkatan laut. Charlie Chopra adalah film series berbahasa Hindi yang disutradarai oleh Vishal Bhardwaj dan dibintangi Wabika Gebi sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah petang dengan cuaca buruk bersalju, beberapa kelompok orang sedang melakukan ritual pemanggilan arwah yang dipimpin oleh seorang paranormal bernama Dr. Roy. Dalam ritual tersebut, Roy berhasil mendatangkan arwah seorang wanita bernama Lady Rose yang kemudian merasuki tubuh wanita muda bernama Wasima. Saat Wasima mengatakan jika malam ini akan ada sebuah kematian, tiba-tiba saja Roy melihat foto dirinya bersama Brigadir Rawat jatuh ke atas lantai. Dan tanpa ragu sedikit pun, Roy langsung mengatakan jika kematian yang dimaksud Lady Rose adalah beliau. Brigadir Rawat is dead. Prihatin dengan keadaan Brigadir, pada pukul 6.30 Kolonel Anand yang merupakan sahabat dekat memutuskan mendatangi kediaman beliau yang ada di daerah Manali. Namun dikarenakan badai salju, perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh selama 15 menit kini harus memakan waktu 2,5 jam. Singkatnya, pada pukul 9 malam setelah tiba di sana, asisten rumah tangga Brigadir yang bernama Tuan Hanif mengatakan kepada Anand jika pintu rumah beliau terkunci dari dalam. Dan saat ini ia sudah menunggu selama 15 menit. Merasa curiga, Anand kemudian memerintahkan Hanif memanggil inspektur polisi bernama Narayan. Dan setelah mendobrak pintu, mereka pun dikejutkan dengan Brigadir Rawat yang sudah tewas dengan luka di kepala. Dokter yang menemani Inspektur Narayan mengatakan jika kematian beliau terjadi di antara pukul 6.30 sampai 7.30 malam. Brigadir Rawat memiliki nama asli Meherban Singh Rawat. Ia yang masih berstatus single merupakan mantan militer angkatan laut yang berprofesi sebagai seorang pengusaha. Setelah pensiun, beliau membangun kompleks perumahan Rockford dan resort ski yang kepengurusannya dipegang oleh sahabat baiknya yang tak lain adalah Kolonel Anand. Usut punya usut, ternyata ritual pemanggilan arwah yang dilakukan Dr. Roy diikuti oleh sebagian penghuni perumahan Rockford dan identitas mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Janki dan putranya bernama Farun. Yang kedua, Nyonya Baruka. Yang ketiga, Nyonya Waliat dan putrinya bernama Wasima. Yang keempat, Kolonel Anand. Yang kelima, Tuan Negi dan istrinya bernama Damini. Dan terakhir, Dr. Roy. Janki adalah istri dari Tuan Mohan yang merupakan saudara kandung Brigadir Rawat. Mereka menjadikan salah satu perumahan Rockford sebagai klinik konseling Janki yang merupakan seorang dokter psikiater. Mohan dan Janki memiliki 3 orang putra dan 1 putri. Mereka adalah Farun, Bilu, Jimmy, dan Solanki. Farun yang merupakan anak pertama memiliki ambisi menjadi seorang militer seperti Brigadir Rawat. Namun karena kecelakaan yang dialaminya, ambisi tersebut seketika sirna. Ia yang melampiaskan kegagalannya dengan meminum minuman keras akhirnya mengalami gangguan ginjal dan harus melakukan cuci darah setiap minggunya. Bilu yang merupakan anak ketiga berprofesi sebagai produser musik dan di malam pembunuhan ia sedang berada di luar kota. Jimmy yang merupakan anak terakhir merupakan seorang insinyur perangkat lunak dan saat ini ia tinggal di kota Chandigarh bersama tunangannya yang bernama Charlie Chopra. Dan terakhir Sonali, putri satu-satunya Tuan Mohan adalah istri dari seorang penulis novel bernama Manas. Saat pembunuhan berlangsung, Sonali berada di toko roti miliknya yang ada di daerah Manali.
Sedangkan Manas berada di kota Chandigarh dan sedang menemui seorang penerbit bernama Tuan Rajab. Di sisi lain, saat pembunuhan berlangsung, Tuan Mohan juga tidak berada di perumahan Rockford. Ia berada di bioskop Manali yang jaraknya sangat dekat dengan kediaman Brigadir Rawat. Nyonya Baruka merupakan seorang pendatang, wanita yang mengalami kelumpuhan sejak beberapa tahun silam tinggal bersama cucu saudara laki-lakinya bernama Roni. Dan saat pembunuhan berlangsung, Roni berada di sebuah toko buku yang jaraknya tidak jauh dari kediaman Brigadir. Nyonya Waliat bersama putri sematawayangnya Wasima merupakan pendatang asal Dubai yang kedatangannya ke Lembah Solang untuk melakukan konseling kesehatan dengan Dr. Janki. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merasa betah dan memilih tinggal lebih lama lagi di Lembah Solang. Selain mengelola resort ski milik Brigadir, Anan yang merupakan seorang sahabat diberikan tempat tinggal di perumahan Rockford. Tuan Negi dan istrinya yang bernama Damini bekerja di resort ski milik Brigadir sebagai penanggung jawab di bawah kepemimpinan Anan. Dan selain itu, keduanya juga menyewakan beberapa kamar untuk para turis yang mendatangi Lembah Solang. Sedangkan Dr. Roy adalah pensiunan psikiater yang di masa tuanya memutuskan bertempat tinggal di Lembah Solang untuk membuktikan kebenaran jika sosok Lady Rose benar-benar nyata. Tokoh terakhir dan tokoh selanjutnya adalah Tuan Hanif. Ia yang merupakan asisten rumah tangga Brigadir Rawat tinggal di perumahan Rockford atas perintah beliau. Hanif dan istrinya yang bernama Hiba bekerja di kediaman Brigadir mulai pukul 8 sampai 12 siang. Dan pada pukul 8 malam, Hanif kembali lagi ke kediaman beliau untuk menyiapkan makan malam. Selama ritual pemanggilan arwah, Hanif dan Hiba tidak pernah terlibat di dalamnya. Mereka tidak mempercayai dengan sesuatu hal yang berbau mistis. Perumahan Rockford dan resort ski terletak di Lembah Solang. Jarak antara Lembah Solang dengan kediaman Brigadir Rawat memakan waktu 15 menit jikalau menggunakan kereta gantung. Namun jika berjalan kaki, apalagi dalam cuaca badai bersalju, perjalanan dari kedua tempat tersebut bisa memakan waktu 2,5 jam. Seminggu sebelum pembunuhan terjadi, Brigadir mengundang mereka semua dalam acara ulang tahunnya yang ke-65. Dan dari semua orang yang ada di sana, hanya Jimmy yang tidak hadir dalam acara tersebut. Tuan Mohan memberikan hadiah ulang tahun berupa lukisan Brigadir Rawat yang ditemukannya di gudang lama. Dan dari sini terungkaplah jika Brigadir merupakan seorang pelukis sebelum menjadi tentara angkatan laut. Setelah pesta selesai, Brigadir mengumumkan jika sebentar lagi ia akan menikahi seorang gadis asal Skotlandia bernama Nikki. Dan pesta pernikahannya akan dilangsungkan dalam 2 minggu ke depan. Kabar tersebut jelas saja membuat keluarga Tuan Mohan tidak percaya. Dan melalui perbincangan singkat yang mereka lakukan, terkuaklah jika semua keluarga Tuan Mohan tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Penolakan itu bukanlah tanpa alasan. Karena bagaimanapun jika Brigadir Rawat menikah, maka seluruh harta kekayaannya akan jatuh ke tangan orang lain. Tanpa disadari, percakapan yang dilakukan keluarga Tuan Mohan terdengar jelas oleh Tuan Hanif. Dan sebagai pelayan yang setia, Hanif kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Brigadir Rawat. Tepat di hari pembunuhan, sekitar pukul 4 sore, Jimmy mendatangi kediaman beliau untuk meminta sejumlah uang. Namun bukannya mendapatkan uang yang diinginkannya, Brigadir malah mengusir Jimmy dari kediamannya. Brigadir mengatakan jika Jimmy sama saja seperti keluarga besarnya yang datang hanya untuk harta kekayaannya. Inspektur Narayan yang melakukan penyelidikan di TKP menemukan sebuah petunjuk penting. Ia melihat ada sebuah kunci kamar hotel yang setelah diselidiki, kunci tersebut adalah milik Jimmy. Ternyata kedatangan Jimmy ke Manali tidak diketahui oleh keluarga besarnya. Dan karena tidak ada orang selain Jimmy yang mengunjungi kediaman Brigadir di hari pembunuhan, Narayan akhirnya menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Kabar penangkapan tersebut membuat tunangan Jimmy yang bernama Charlie Chopra sedikit tidak percaya.
Ia yang sangat yakin jika kekasihnya bukanlah seorang pembunuh akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Charlie Chopra merupakan putri dari seorang detektif terkenal bernama Dolly Chopra. Di usianya yang ke-12 tahun, Charlie berhasil membantu sang ibu menyelesaikan kasus pembunuhan profil tinggi yang menimpa seorang pejabat negara. Namun keberhasilan mereka tidak didapatkan secara cuma-cuma. Setelah kasus pembunuhan selesai, Dolly Chopra dikabarkan menghilang tanpa jejak. Setibanya di Manali, Charlie langsung menemui Inspektur Narayan. Ia protes karena Narayan terlalu cepat mengambil keputusan hanya berdasarkan sebuah kunci hotel yang tertinggal. Pada akhirnya untuk mencari kebenaran, Charlie kemudian menemui Jimmy dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya di hari itu. Jimmy mengatakan jika kedatangannya ke Manali untuk meminta sejumlah uang. Dan rencananya uang tersebut akan ia gunakan sebagai tambahan dana dari proyek yang dikerjakannya. Namun bukannya mendapatkan uang yang diminta, Brigadir malah menganggapnya sebagai benalu yang datang hanya untuk menguras hartanya. Pada akhirnya Brigadir kemudian mengusir Jimmy pada pukul 5 sore. Namun karena kunci hotelnya tertinggal di dalam, Jimmy kemudian kembali lagi pada pukul 7 malam. Alih-alih mempersilakannya masuk, Brigadir malah mengunci pintu dan membiarkan Jimmy pergi dari sana. Yang pada akhirnya karena tidak bisa masuk ke kamar hotel, Jimmy memutuskan kembali ke Chandigarh dan disitulah ia kemudian ditangkap oleh kepolisian. Selama berada di Lembah Solang, Charlie menginap di rumah Tuan Negi. Dan selain dirinya, ada juga seorang jurnalis asal Bombay yang juga menginap di kediaman beliau. Jurnalis tersebut bernama Sitaram Bis dan maksud kedatangannya adalah mencari fakta terkait motif kematian Brigadir yang sebenarnya. Pengacara Brigadir mengatakan kepada seluruh anggota keluarga jika beliau telah meninggalkan surat wasiat sebelum kematiannya. Dalam surat wasiat tersebut, Brigadir mengatakan jika seluruh harta kekayaan harus dibagi secara merata. Namun untuk resort ski, beliau berpesan jika resort tersebut tidak boleh dijual dan selamanya akan dirawat oleh Anand sampai ia meninggal dunia. Setelah pembacaan surat wasiat selesai, keluarga Tuan Mohan dikejutkan dengan kedatangan Niki. Dan tanpa disangka ternyata Niki tengah mengandung bayi Brigadir Rawat. Dari sini bisa dipastikan jika surat wasiat yang baru saja dibacakan kemungkinan akan batal. Karena bagaimanapun bayi yang dikandung Niki adalah pewaris tunggal dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Brigadir Rawat. Selama proses pemakaman berlangsung, Hanif mengatakan kepada Charlie jika anggota keluarga Tuan Mohan memiliki rahasia yang disembunyikan. Mereka menentang keras rencana pernikahan Brigadir karena tidak mau harta kekayaan beliau jatuh ke tangan orang lain. Malam hari, Nyonya Damini mengatakan kepada Charlie jika sebagian orang di kompleks perumahan Rockford tidak ada yang bersedih dengan kematian Brigadir Rawat. Dan salah satunya adalah Nyonya Baruka. Cucu saudara laki-laki Baruka yang bernama Roni bekerja di resort ski milik Brigadir Rawat sebagai pemandu wisata. Namun karena kebiasaan buruknya yang seringkali meminta tips lebih kepada para pengunjung, ia pun akhirnya dipecat secara tidak hormat. Nyonya Baruka sempat bermohon agar Brigadir menarik keputusannya. Namun permintaan itu langsung ditolak Brigadir tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. Keesokan hari, Charlie yang hendak melihat keadaan Wasima dipanggil oleh Nyonya Baruka. Baruka mengatakan jika ia memiliki sebuah rahasia tentang keluarga Nyonya Waliat yang tidak diketahui oleh siapapun. Sebelumnya Nyonya Waliat mengatakan jika dirinya berasal dari Dubai. Namun tanpa disengaja ketika mereka baru saja tiba di Lembah Songal, Baruka malah menemukan tiket penerbangan yang menyatakan jika Nyonya Waliat berasal dari kota Lucknow, tepatnya di daerah Imambara. Dan bukan hanya Nyonya Waliat saja, Baruka mengatakan jika Tuan Negi juga memiliki masalah pribadi kepada Brigadir Rawat.
Sebulan yang lalu ketika Lembah Songal menjadi tuan rumah kejuaraan ski internasional, Tuan Negi mengambil kesempatan dengan menaikkan harga kamar menjadi 3 kali lipat. Namun bukannya menikmati keuntungannya, Brigadir malah memaksa Tuan Negi agar memberikan separuh keuntungan yang ia dapatkan. Dan tidak mau bertele-tele, Brigadir memberikan waktu selama 30 hari ke depan. Waktu pembunuhan Brigadir terjadi 30 hari setelah kesepakatan tersebut berlangsung. Yang dengan kata lain, Tuan Negi bisa saja dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Tanpa menyadari keberadaan Charlie, Roni yang baru saja tiba memberikan lintingan ganja kepada Nyonya Baruka. Dan dari sini terkuaklah jika Nyonya Baruka merupakan seorang pecandu. Di luar kantor polisi, Hanif datang kepada Inspektur Narayan dan memberitahukan jika sepatu Brigadir Rawat ada yang menghilang pasca pembunuhan. Di tempat lain, jurnalis Sitaram terlihat sedang mewawancarai Dr. Roy terkait kematian Brigadir Rawat. Dan secara eksklusif, Dr. Roy kemudian memutar rekaman suara saat ritual pemanggilan arwah berlangsung. Bersamaan dengan hal itu, Dr. Roy juga menyampaikan jika sosok gaib Lady Rose adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Merasa jika Sitaram tertarik dengan kasus tersebut, Charlie kemudian menawarkannya untuk bekerja sama. Mereka yang memiliki firasat jika pelaku pembunuhan bukanlah Jimmy kemudian bekerja sama untuk mengungkapkan kebenaran yang ada. Keesokan harinya Charlie mengunjungi resort ski dan berbincang panjang lebar dengan Kolonel Anan. Dan dari percakapan mereka diketahuilah jika Anan merupakan pemain ski profesional. 40 tahun yang lalu Anan pensiun dini dari dunia militer setelah mata kanannya terluka. Namun karena tidak adanya aktivitas yang berarti, ia pun menjadi seorang pecandu alkohol. Sebagai sahabat yang pernah berjuang bersama di medan perang, Brigadir yang mengetahui kecintaan Anan kepada dunia ski akhirnya membantunya. Ia membeli resort ski di daerah Lembah Solang yang kemudian resort tersebut membuat Anan terlepas dari semua kebiasaan buruknya. Di tengah percakapan mereka, Niki yang masih bertahan di Lembah Solang bertanya kepada Anan di mana papan seluncur miliknya. Dan setelah mencarinya, Tuan Negi datang dan mengatakan jika papan seluncur Niki baru saja dibersihkan. Usut punya usut, ternyata Niki merupakan pemain ski profesional. Pertemuannya pertama kali dengan Brigadir Rawat terjadi saat ajang ski internasional beberapa bulan yang lalu. Saat meluncur dari ketinggian, tiba-tiba saja papan seluncur yang digunakan Niki kehilangan keseimbangan. Dan karena insiden tersebut, Niki seketika terjatuh dan langsung meninggal dunia. Semua orang menganggap insiden yang menimpa Niki adalah kecelakaan. Namun Charlie yang menemukan rol roda dari papan seluncur terlepas malah beranggapan lain. Ia curiga jika kematian Niki merupakan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang sama yang juga menewaskan Brigadir Rawat. Namun saat hal tersebut disampaikannya, Narayan malah menertawakannya. Karena bagaimanapun semua orang yang ada di resort ski menyaksikan jika Niki melaju dengan kecepatan penuh. Tuan Negi juga mengatakan jika seseorang melaju dengan kecepatan yang melebihi batas, maka rol roda dari papan ski bisa saja patah ataupun terlepas. Keesokan hari, Charlie melanjutkan penyelidikannya dengan meminta keterangan dari Nyonya Waliat. Waliat mengatakan jika putrinya Wasima memiliki kondisi mental yang cukup lemah. Namun selama mengikuti konseling kesehatan dengan Dr. Janki, keadaannya berangsur-angsur membaik. Dan masalah kerasukan yang terjadi di rumah Dr. Roy, Nyonya Waliat yakin jika di malam tersebut kondisi Wasima sedang sedikit drop. Tak berapa lama setelah percakapan mereka selesai, Kolonel Anan datang membawa sebuah obat yang sering dikonsumsi oleh Wasima. Obat tersebut merupakan resep dari Dr. Janki yang persediaannya hanya bisa dibeli di luar kota. Di tempat lain, Sitaram yang melakukan penyelidikan mendapatkan sebuah informasi penting tentang keberadaan Manas di malam pembunuhan.
Pimpinan redaksi yang bernama Tuan Rajab mengatakan jika di malam tersebut Manas tidak berada di Chandigarh. Ia tidak datang lantaran Tuan Rajab memutuskan kerjasama karena novel yang ditulis Manas tidak laku di pasaran. Pada akhirnya berdasarkan keterangan yang disampaikan beliau terbukti jika alibi Manas yang mengatakan jika dirinya berada di Chandigarh adalah sebuah kebohongan. Setibanya di Lembah Solang, Sitaram kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Charlie. Dan saat sedang membahasnya, keduanya malah dikejutkan dengan suara petikan kecapi dan nyanyian merdu yang dilakukan oleh Nyonya Waliat dan juga Wasima. Namun saat sedang menikmatinya, keduanya kembali dikejutkan dengan sesuatu hal yang sedikit menakutkan. Di mana dari kejauhan terlihat jelas jika sosok gaib Lady Rose sedang berdiri tegak mengawasi mereka. Keesokan harinya Charlie membayar seorang pencopet untuk mengambil tas yang dibawa Manas. Dan berdasarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut terungkap jika Manas sedang mengalami kesulitan ekonomi. Manas pernah berinvestasi sebanyak 500 juta kepada perusahaan minyak asal Lucknow milik seorang pengusaha bernama Tuan Thakur. Namun bukannya mendapatkan keuntungan, ia malah mengalami kerugian dan terlilit hutang yang cukup besar. Di sisi lain, selama menyelidiki barang-barang yang ada di dalam tas Manas, Charlie menemukan sebuah foto masa lalu yang memperlihatkan masa kecil Jimmy bersama Nyonya Janki. Untuk menjawab kecurigaan yang ditemuinya, Charlie akhirnya menemui Manas. Dan setelah melakukan interogasi yang cukup panjang, Manas dengan jujur mengatakan jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Saat mendapatkan telepon dari Tuan Rajab, Manas mengaku jika ia sangat frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Namun sebelum benar-benar melakukannya, ia malah mendapatkan telepon dari Saloni yang mengatakan jika Brigadir Rawat telah meninggal dunia. Merasa yakin akan mendapatkan sebagian harta warisan, Manas akhirnya membatalkan tindakan bodohnya dan kembali ke Manali. Sebelum pergi dari sana, Manas meminta agar Charlie merahasiakan kesulitan ekonominya kepada Sonali. Karena selama ini Sonali juga tidak mengetahui tentang semua kegagalan yang dialaminya. Setibanya di perumahan Rockford, Charlie melihat Farun sedang melengkapi lukisan Brigadir Rawat. Dan setelah diperhatikan, lukisan tersebut memperlihatkan seorang wanita anggun yang sedang bercermin. Di sisi lain, Charlie juga membongkar alibi Tuan Mohan tentang keberadaannya di malam pembunuhan. Saat ditanyai alur film yang ditontonnya, Tuan Mohan tidak bisa menjawabnya dengan tepat. Yang dengan kata lain, Tuan Mohan tidak berada di bioskop saat pembunuhan tersebut berlangsung. Merasa curiga jika Tuan Mohan menyembunyikan sesuatu, Charlie kemudian melakukan penyelidikan secara diam-diam. Yang pada akhirnya ketika sudah tiba di kediaman aslinya, terlihat jelas jika Tuan Mohan dan Dr. Janki menjalankan bisnis produksi ganja. Sekembalinya ke perumahan Rockford, Charlie yang melewati kediaman Nyonya Baruka secara tak sengaja melihat beliau sedang berjalan seperti orang normal. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Charlie langsung melakukan interogasi. Dan dari pernyataan singkat yang diberikannya, terkuaklah jika kelumpuhan yang dialami Nyonya Baruka hanyalah akal-akalan beliau untuk mendapatkan dana pensiun. Namun walaupun masih menaruh dendam kepada Brigadir Rawat, Nyonya Baruka mengatakan dengan jujur jika ia dan Roni tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Sitaram yang tidak puas dengan pernyataan yang disampaikan Manas akhirnya membocorkan informasi yang didapatkannya kepada publik. Dengan bukti rekening dan surat-surat hutang yang ditemukannya bersama Charlie, Sitaram berasumsi jika Manas adalah pelaku pembunuhan. Ia dengan sengaja membunuh Brigadir Rawat untuk mendapatkan harta warisan demi bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya. Apa yang dilakukan Sitaram ternyata menjadi bumerang kepada Charlie.
Ia yang saat ini sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari keluarga Tuan Mohan akhirnya diminta meninggalkan Lembah Solang dan tidak mencampuri kasus tersebut. Keesokan hari media nasional malah memberikan sebuah kejutan. Mereka mengatakan jika pembunuhan Brigadir Rawat pelakunya memanglah Jimmy. Dan hal itu dilakukan Jimmy lantaran ia membutuhkan sejumlah uang untuk membayar seorang wanita yang memerasnya dengan video panas. Ternyata beberapa hari sebelum pembunuhan berlangsung, Jimmy terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita pelayan kafe. Wanita itu merekam hubungan panas yang mereka lakukan untuk memeras Jimmy. Dan dikarenakan tidak memiliki uang yang diminta, Jimmy akhirnya menemui Brigadir Rawat. Menyaksikan video panas tersebut, Charlie tidak bisa berkata apa-apa. Dan dengan penuh kekecewaan, ia pun memutuskan kembali ke Chandigarh dan mengakhiri hubungan pertunangannya dengan Jimmy. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu dalam kesendirian, Charlie teringat dengan pernyataan Jimmy yang saat itu sempat kembali ke kediaman Brigadir pada pukul 7 malam. Padahal secara fakta dokter mengatakan jika waktu kematian Brigadir terjadi di antara pukul 6.30 sampai 7.30. Dengan kata lain, orang yang dilihat Jimmy mengintip dari lubang pintu kemungkinan bukan Brigadir melainkan si pelaku pembunuhan. Bisa jadi pelakunya adalah Tuan Mohan, Manas ataupun Roni yang secara fakta mereka berada di Manali saat pembunuhan tersebut berlangsung. Charlie kemudian menemui Kolonel Anand dan menceritakan semuanya. Menurut Anand, orang yang pertama kali berada di kediaman Brigadir selain dirinya adalah Tuan Hanif. Dan merasa jika Tuan Hanif menyembunyikan sesuatu, Anand dan Charlie langsung mendatangi kediaman beliau. Namun saat menuduhnya sebagai pelaku, Tuan Hanif mengatakan jika dirinya tidak mungkin melakukan pembunuhan lantaran di waktu tersebut ia masih berada di perumahan Rockford bersama sang istri. Malam hari ketika hendak beristirahat, terlihat seorang misterius sedang memasukkan gas beracun ke kamar Charlie. Namun tak berapa lama setelahnya, Tuan Mohan yang melihat keadaan tersebut langsung memecahkan jendela dan menyelamatkan Charlie. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan keadaannya sudah membaik, Tuan Mohan bersama Dr. Janki datang menemui Charlie. Mereka meminta maaf terkait bisnis haram yang mereka kerjakan. Ternyata penyelidikan yang dilakukan Charlie beberapa hari yang lalu telah diketahui oleh keduanya. Dan karena tidak bisa berbohong lagi, Tuan Mohan mengatakan jika di malam pembunuhan dirinya memang tidak berada di bioskop. Ia berada di pusat kota Manali untuk menjual barang haram kepada pelanggan. Dr. Janki mengakui jika bisnis haram yang mereka kerjakan semata-mata untuk menutupi biaya perobatan Farun yang tidak bisa ditutupi mereka dengan dana pensiun. Di lain sisi, setelah diperbolehkan pulang, Sitaram kembali menemui Charlie. Ia mengatakan jika dirinya mempunyai informasi penting terkait asal-usul Nyonya Waliat. Waliat dan Wasima ternyata bernama asli Bunti dan Pinky Aftab. Mereka merupakan buronan atas pembunuhan yang menimpa pengusaha minyak asal Lucknow yang tak lain adalah Tuan Thakur. Dan fakta menarik lainnya, Bilu merupakan orang kepercayaan Tuan Thakur. Dan kedatangan Nyonya Waliat ke Lembah Solang adalah bantuan darinya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Charlie langsung melakukan pengejaran kepada Nyonya Waliat yang saat itu sedang berjalan menuju hutan. Dan di tengah perjalanan, keduanya dikejutkan dengan sosok Lady Rose yang ternyata adalah Bilu. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Bilu, Nyonya Waliat, dan Wasima kemudian berterus terang akan rahasia yang mereka sembunyikan selama ini. Dahulunya Nyonya Waliat merupakan single parents yang berprofesi sebagai seorang penyanyi. Ia yang baru saja menyelesaikan single pertamanya kemudian mengeluarkan CD yang dibiayai oleh Tuan Thakur. Namun di balik kebaikannya, Tuan Thakur ternyata berkeinginan menjadikan Waliat sebagai istri simpanannya. Pertemuan mereka terjadi saat Wasima berumur 10 tahun. Dan tanpa terasa ketika Wasima berusia 18 tahun, Tuan Thakur malah mengatakan jika ia ingin menjadikan Wasima sebagai istri selanjutnya.
Puncaknya ketika Tuan Takur menarik paksa Wasima, Waliat yang tidak terima langsung memukul kepala Tuan Takur dan membuatnya tewas seketika. Bilu yang memiliki perasaan suka kepada Wasima akhirnya mengatur pelarian keduanya dan menyembunyikan mereka ke Lembah Solang. Dan walaupun sudah tidak memiliki penghasilan, Bilu mengatakan dengan jujur jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Brigadir Rawat. Untuk menjawab keraguan Charlie, Walian mengatakan jika kerasukan yang dialami Wasima di kediaman Dr. Roy adalah sebuah kenyataan. Dan hal itu terjadi karena Wasima menderita penyakit skizofrenia. Sebenarnya Nyonya Walian sedikit bingung mengapa penyakit Wasima bisa kambuh padahal selama ini ia selalu rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Dr. Janki. Merasa ada hal yang tidak beres dengan obat tersebut, Charlie kemudian dengan berani mengkonsumsinya. Dan kekhawatirannya kini terbukti setelah mengetahui jika obat tersebut hanyalah sebuah permen. Menyadari jika beberapa bulan belakangan ini obat tersebut didapatkan Wasima dari Anan, Charlie langsung mencurigai jika Anan adalah pelaku pembunuhan. Dan untuk menjawabnya, Charlie kemudian mengajak kepolisian Manali untuk melakukan penangkapan kepada beliau. Namun saat sudah berada di kediamannya, mereka semua dikejutkan dengan kematian Kolonel Anan yang baru saja mengakhiri hidupnya. Dalam sebuah catatan di komputernya, Anan mengaku jika dialah yang melakukan pembunuhan kepada Brigadir Rawat. Dan hal tersebut dilakukannya lantaran Brigadir akan menghancurkan kebahagiaan dalam hidupnya. Di suatu momen Brigadir pernah mengatakan setelah pernikahannya dengan Nikki, ia akan meninggalkan Manali dan berpindah tempat tinggal ke Skotlandia. Namun sebelum pergi ke sana, Brigadir akan menjual seluruh aset kekayaannya yang ada di Lembah Solang, termasuk perumahan Rockford dan resort ski. Merasa jika resort ski adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya, Anan sempat bermohon agar beliau tidak menjualnya. Namun karena permintaannya ditolak, Anan yang tidak punya pilihan lain terpaksa harus menewaskan Brigadir agar rencana tersebut tidak terlaksana. Memanfaatkan kondisi Wasima yang mengalami skizofrenia, Anan kemudian membuat rencana pembunuhan dengan memanfaatkan ritual pemanggilan arwah. Dan agar rencananya berhasil, ia pun mengganti semua obat Wasima dengan sebuah permen untuk melemahkan kondisi mentalnya. Pada akhirnya ketika Dr. Roy mengatakan jika ada sebuah kematian dan korbannya adalah Brigadir Rawat, Anan seketika langsung beranjak pergi ke kediaman beliau. Jarak dari perumahan Rockford ke kediaman Brigadir Rawat sebenarnya bisa ditempuh selama 15 menit jikalau menggunakan kereta gantung. Namun karena cuaca buruk, perjalanan itu harus ditempuh dengan berjalan kaki dan memakan waktu selama 2,5 jam. Menyadari jika waktu tersebut terlalu lama, Anan kemudian menggunakan papan ski agar bisa sampai tepat waktu ke kediaman beliau. Pada akhirnya setelah melalui medan yang cukup terjal, Anan berhasil tiba pada pukul 6.45 atau hanya memakan waktu selama 10 menit. Dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Anan langsung memukul Brigadir dan membuatnya tewas seketika. Setelah melakukan pembunuhan, Anan kemudian mengambil sepatu Brigadir dan menyembunyikan sepatu ski miliknya. Dan tepat di pukul 7, Anan melihat kehadiran Jimmy melalui lubang intip pintu utama. Puncaknya pada pukul 9 malam ketika Hanif sudah tiba di kediaman Brigadir, Anan kemudian keluar dan berpura-pura seakan ia baru saja tiba di tempat tersebut. Di sisi lain, Anan juga mengaku jika dialah yang mengendorkan rel roda dari papan ski yang digunakan Nikki. Dan hal itu dilakukannya agar hak waris kekayaan Brigadir tidak jatuh ke tangan orang lain. Sadar jika Charlie akan membongkar kejahatannya, Anan kemudian memberikan gas beracun ke kamar tidur Charlie. Namun karena Charlie masih bisa selamat, ia pun berpikir untuk mengakhiri hidup karena cepat atau lambat semua kejahatannya pasti terbongkar. Berakhirnya kasus tersebut tidak membuat Charlie merasa puas. Ia sedikit bingung mengapa Anan menyebutkan nama Brigadir dengan sebutan Maherban di catatan terakhirnya.
Padahal secara fakta Anan selalu memanggil beliau dengan sebutan Brigadir Rawat. Puncaknya ketika jadwal makan malam akhir pekan diadakan saat semua orang berkumpul mengucapkan selamat, Charlie mengatakan jika pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Dr. Janki. Ketika mereka baru saja bersulang minum, Charlie melihat semua orang menyebutkan nama Brigadir Rawat dengan berbagai sebutan. Namun satu-satunya orang yang memanggil beliau dengan sebutan Maherban hanyalah Dr. Janki. To Brigadier Rawat. To Brigadier Rawat. Mama ji. Meherban. Dalam lukisan masa lalunya, Brigadir melukiskan seorang wanita anggun yang memakai sebuah anting. Dan jika diperhatikan dengan seksama, anting tersebut sama persis dengan yang digunakan Dr. Janki di foto masa kecil Jimmy. Yang dengan kata lain, wanita misterius yang dilukis Brigadir di masa lalunya adalah Dr. Janki. Kepada semua orang, Charlie mengatakan jika yang ingin menyerangnya dengan gas beracun bukanlah Kolonel Anan, melainkan Dr. Janki yang memiliki firasat jika kejahatannya akan segera terbongkar. Kematian Kolonel Anan sebenarnya juga dilakukan oleh Dr. Janki. Ia yang takut jika Anan tertangkap kemudian meracuni beliau dengan membuatnya overdosis setelah mengkonsumsi obat yang selama ini ia resepkan. I wish you were a little. Karena tidak kuat menahan kebohongan yang ditanggungnya seorang diri, Dr. Janki akhirnya berterus terang terkait kehidupan pahit yang dilaluinya. 40 tahun yang lalu, Janki dan Meherban merupakan sepasang kekasih. Mereka terlibat hubungan asmara yang akhirnya membuat Janki mengandung seorang bayi. Namun alih-alih bertanggung jawab, Meherban malah memintanya untuk menggugurkan bayi tersebut. Permintaan itu jelas saja ditentang oleh Janki. Ia yang tidak ingin kehilangan anaknya memutuskan mempertahankan kehamilannya walau dalam keadaan sulit. Pada akhirnya ketika Meherban terpilih menjadi angkatan laut, Janki yang tidak punya pilihan lain terpaksa menerima lamaran Mohan yang sedari awal beliau sudah menaruh hati kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Janki kemudian melahirkan anak Meherban yang tak lain adalah Farun. Dan ketika Farun mengalami kecelakaan, Janki yang tidak memiliki cukup uang kemudian mendatangi Meherban agar menutupi biaya perobatan Farun. Awalnya Meherban tidak keberatan dengan hal tersebut. Namun lama-kelamaan ia malah menghina Janki sebagai seorang pengemis. Dan seakan merasa tidak bersalah dengan kejadian di masa lalu, Meherban mengatakan jika dahulunya Janki mendengarkan nasihatnya, kemungkinan kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Penghinaan tersebut jelas saja membuat Janki tidak terima. Dan di suatu momen ketika Anan menyampaikan keluhannya yang ingin mempertahankan Resortski, keduanya akhirnya sepakat untuk bekerja sama dan menyingkirkan Brigadir Rawat. Memanfaatkan kondisi mental Wasima, Janki yang melakukan konseling mulai meracuni pikirannya dengan hal-hal yang berbau kematian. Dan puncaknya ketika Dr. Roy melakukan ritual, Janki dengan sengaja menjatuhkan foto brigadir yang membuat Roy meyakini jika kematian yang dimaksud Wasima adalah beliau. Dalam penyesalannya, Janki mengatakan jika semua yang dilakukannya semata-mata demi kehormatan keluarga. Ia tidak rela jika Meherban menganggapnya sebagai seorang pengemis yang secara fakta dialah yang menyebabkan kenyataan pahit tersebut. Setelah kasusnya berakhir, Sitara mengatakan kepada Charlie jika saat ini sudah banyak jurnalis yang sedang menunggunya. Dalam sebuah surat kabar tertulis jelas jika seorang detektif baru telah lahir dan orang tersebut tak lain adalah Charlie Chopra. Dan bersamaan dengan kepergian Charlie dari Lembah Solang, film pun berakhir. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.